Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang kita bisa berada di rumah Tuhan ini untuk kita bersama-sama beribadah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh memohonkan anugerah-Mu dilimpahkan, membuat kami memahami akan firman-Mu. Engkau memberikan kepada kami kerinduan yang besar untuk melakukannya. Kami menyerahkan seluruh waktu ini, hidup kami, firman Tuhan yang disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkannya, melakukannya dalam hidup yang sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang yang bernama Max Lucado itu pernah berkata atau mengungkapkan atau menuliskan sebuah statement yang berbunyi demikian. Iman bukanlah kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kamu inginkan. Iman adalah kepercayaan bahwa Allah akan melakukan apa yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini kalau saya renungkan adalah kalimat yang saya alami ketika saya berproses untuk menjadi seorang Kristen, bahkan sampai pada hari ini. Dulu saya itu memahami bahwa beriman kepada Tuhan itu harus percaya bahwa apa yang saya minta pasti Tuhan kasih. Awal-awal saya menjadi seorang Kristen itu pemahaman saya. Kalau berdoa, kalau minta harus yakin bahwa Tuhan pasti akan memberi, pasti Tuhan kasih. Dan itu mewarnai kehidupan saya. Dan apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu, dan memang betul kalau saya ingat awal-awal saya menjadi seorang Kristen, saya pernah meminta Alkitab di dalam doa saya kepada Tuhan. Waktu itu saya SMP. Tuhan, berikanlah kepada saya Alkitab. Dan ketika saya berdoa, saya meyakini bahwa saya pasti akan dapat Alkitab. Dan ternyata benar, saya dapat Alkitab. Dan yang menakjubkan adalah, yang memberikan Alkitab kepada saya itu adalah om saya yang bukan seorang Kristen. Kemudian saya juga pernah berdoa di awal-awal waktu itu, meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepadaku sebuah sepeda. Saya butuh untuk pergi ke sekolah, saya juga butuh untuk pergi ke gereja. Itu alasan yang saya sampaikan kepada Tuhan, berikanlah kepadaku sebuah sepeda. Dan saya berdoa, saya meyakini, saya berkata kepada diri saya sendiri, pasti saya akan dapat. Dan benar, kemudian saya pun menerima sepeda. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah saya terus-menerus mengalami pengalaman-pengalaman yang saya alami itu ketika saya berdoa, ketika saya menginginkan dari Tuhan, ketika saya meyakinkan diri saya bahwa Tuhan pasti kasih, apakah itu saya akan alami seterusnya? Ternyata kalau saya melihat ke belakang, enggak juga begitu. Ternyata ada pengalaman yang lain ketika saya pernah berdoa, minta kepada Tuhan untuk bisa menebus ijazah SMA saya. Saya lulus, saya belum terima ijazah karena saya belum bayar uang sekolah yang nunggak. Saya pun berdoa lagi. Saya minta kepada Tuhan, berikanlah kepadaku sejumlah uang untuk bisa menebus ijazah. Saya berdoa, saya yakin bahwa saya akan dapat dalam waktu-waktu yang
saya minta supaya Tuhan beri, karena ini saya butuh ijazah untuk sebagai syarat tes masuk perguruan tinggi negeri pada hari itu. Dan saudara tahu, Tuhan tidak kasih. Tuhan tidak memberi, sampai akhirnya pendaftaran perguruan negeri itu tutup. Ijazah saya belum juga saya bisa tebus. Pernah saya juga minta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan kepada saya sisa uang gedung untuk bayar kuliah. Saya akhirnya tidak sekolah di negeri. Saya pernah kuliah di Universitas Surabaya, di Surabaya. Tapi dengan uang gedung yang dibayar cicilan begitu, cicilan pertama bisa, cicilan berikutnya itu nyangkut. Saya pun berdoa lagi kepada Tuhan, berikanlah kepadaku. Tuhan tega banget ya. Dulu minta uang untuk bisa tebus ijazah masuk perguruan tinggi, Tuhan tidak kasih. Sekarang saya sudah bisa masuk di sekolah swasta, masa Tuhan tidak kasih lagi? Saya pun berdoa, saya minta, saya meyakini pasti Tuhan akan kasih. Kenyataannya Tuhan tidak kasih. Akhirnya papa saya bilang, sudah, gak usah lanjut kuliah, gak ada uang. Dan saya keluar. Doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses berdoa dengan iman bahwa Tuhan akan melakukan yang benar untuk hidup saya. Bukan apa yang saya inginkan, itu ternyata saya harus melewatinya dengan tidak hanya baca firman Tuhan, tetapi lewat pengalaman-pengalaman yang bagi saya menyakitkan. Karena saya minta Tuhan tidak kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kemudian saya berproses menjadi seorang Kristen. Akhirnya saya percaya bahwa doa yang lahir dengan iman yang besar itu adalah, kalau saya berani berkata setelah sekian banyak kalimat saya katakan kepada Tuhan, lalu saya akan menutupnya dan saya memakai kalimat, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas hidupku yang di bumi ini, seperti yang Kau mau di sorga. Proses itu begitu panjang, saudara. Dari yang semula pasti dapat, sampai pada titik saya akhirnya menemukan iman yang besar dalam berdoa itu adalah, biarlah apa yang Kau kehendaki atas hidupku di bumi terjadi seperti di sorga, seperti yang Engkau mau. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang Kristen yang menjadi serupa dengan Kristus itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ada pergumulan, ada kesusahan, ada sukacita, ada pembetulan yang Tuhan lakukan. Ada pembaharuan yang Roh Kudus lakukan melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita melihat lalu bagaimana dengan para murid pada saat mereka mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, pertanyaan tentang pembebasan Israel dari penjajahan Romawi masih disampaikan juga oleh murid Yesus kepada Kristus pada hari itu. Saudara, nampaknya kebangkitan Kristus itu masih juga belum membuat para murid bisa melek mata imannya, bahwa Kristus datang ke dalam dunia yang utama adalah bukan untuk dan harus membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Para murid hari itu belum bisa juga melek begitu loh. Sampai pada pengalaman Kristus bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara, Kristus datang, lahir, mati, dan bangkit yang utama adalah untuk membebaskan manusia yang berdosa dari hukuman kekal karena dosanya. Itu yang utama. Membawa engkau dan saya dalam hidup yang sehari-hari, ada di dalam kesukaan, ada di dalam pengharapan, meskipun masalah yang kita hadapi hari ini belum juga selesai. Meskipun pikiran kita sudah mentok, gak bisa mikir lagi jalan keluarnya.
Tapi tetap ada Tuhan yang bisa kasih damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk membuat kita bisa tenang. Walaupun masalahnya belum selesai, mungkin masalahnya tambah rumit. Tujuan Tuhan itu datang untuk membuat engkau dan saya hidup dalam damai. Meskipun masih begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, bukankah pertanyaan utama yang sering kali muncul di kepala kita adalah pertanyaan yang sama dengan para murid yang terus bertanya, kapan engkau memulihkan bangsa Israel ini dari penjajahan Romawi? Kapan engkau membebaskan kami dari masalah yang dijajah oleh Romawi? Bukankah ini juga menjadi pertanyaan yang sering kali muncul, dan ini yang utama. Pertanyaan itu apa? Kapan Tuhan kau promosikan saya pada jabatan yang lebih tinggi di perusahaan di mana saya kerja? Kapan Tuhan kau bisa memberikan lagi kepadaku satu ruko lagi supaya saya bisa expand untuk usahaku? Kapan Tuhan engkau membuat suamiku tidak lagi kasar? Kapan? Kapan Tuhan kau bisa membebaskan saya dari penyakit ini? Saya sudah pergi ke dokter, ke rumah sakit yang terbaik, enggak sembuh-sembuh. Kapan Tuhan bebaskan saya dari sakit yang seperti ini? Bukankah ini yang seringkali mewarnai, yang suka menguasai, mendominasi, yang ada dalam pikiran dan hati kita. Sehingga dalam hari-hari kita menjadi orang Kristen yang ada di dalam penjara, seperti di dalam penjara. Karena selalu yang dipikirkan adalah, kapan aku bebas dari masalah uang, dari hutang? Kapan aku bisa bebas dari masalah-masalah yang lain? Masalah sembuh dari sakit. Kita terus berpikir kapan kedudukanku akan terus bisa naik dan lain sebagainya. Kita menjadi orang Kristen yang tertawan, terpenjara dengan hal-hal itu. Para murid bersama dengan Yesus yang ditanyakan selalu itu. Kapan Tuhan Engkau bebaskan kami dari kesusahan dijajah oleh Romawi? Yang dicari bukan yang lain. Padahal Tuhan Yesus datang. Yang utama adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kalau sikap kita tiap hari selalu ingin dibebaskan dari masalah keuangan, dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari persoalan di keluarga, di persoalan dimanapun. Kalau tiap hari itu terus yang menguasai dan menonjol, saya khawatir saudara, kita Kristen, tapi mental kita adalah mental orang yang suka pergi ke dukun. Agamanya apa? Kristen. Mentalnya, mental orang suka pergi ke dukun. Kalau pergi ke dukun, apa sih yang dicari? Apa sih yang diminta? Bukankah ingin bebas dari ini, bebas dari itu, bebas dari soal keuangan, bebas dari kerumitan di rumah tangga, bebas dari sakit? Bukankah itu yang kita cari? Dan kita tidak pernah peduli siapa dukunnya. Kita nggak cinta dengan dukunnya, bukan? Siapa yang cinta dukun? Yang dicari pasti berkatnya kan dari dukun itu. Nah, orang Kristen banyak yang seperti itu. Tidak mengejar untuk mencintai Tuhan, tapi yang dicari adalah yang tadi saya sebutkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang Kristen itu, kalau saya perhatikan, capeknya adalah karena sering memaksakan keinginannya sendiri, memaksakan nafsunya sendiri yang dibungkus dengan sesuatu yang rohani yang disebut dengan doa. Doa iya, isinya nafsu, keinginan. Bapak, Ibu, capeknya orang Kristen adalah suka memanfaatkan Tuhan untuk menuruti keinginannya. Dia pikir Tuhan bisa dia atur, dia pikir Tuhan bisa dia perintahkan. Dia pikir Tuhan berhutang budi banyak kepada dirinya. Itu yang banyak orang Kristen pikir. Sehingga capek dan lelah hidup yang seperti itu.
Saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengeluh karena dia katakan dalam perjumpaan itu, saya ketemu dalam keadaan dia sedang sakit. Dia katakan kepada saya sakit begini sudah sekian lama. Teman-teman segereja itu tidak ada yang peduli dengan saya, dia katakan. Saya sakit butuh uang. Saya rumah nggak punya, dulu punya, akhirnya dijual, akhirnya sewa. Saya butuh uang untuk sewa rumah, saya butuh uang untuk anak sekolah. Dalam keadaan kecepit yang seperti ini, nggak ada teman segereja itu yang bantu saya. Lalu dia katakan apa? Saya itu di gereja itu, dia katakan, 20 tahun lebih. Waktu saya sehat, saya ikut pelayanan visitasi iya, pelayanan paduan suara iya, pelayanan jadi pengurus di komisi iya. Tapi waktu saya sakit seperti ini, gak ada di antara mereka yang datang untuk menolong dan membantu, dia katakan. Saya itu nyesel jadi anggota gereja itu, dia katakan. 20 tahun saya di situ, saat saya seperti ini, gak ada yang saya dapat. Malahan dia katakan, Pak Pendeta tahu, yang menolong saya itu dari gereja lain. Ada gereja lain, jemaat lain, itu yang menolong saya bisa sewa rumah yang saya tempati sekarang. Yang waktu itu saya berkunjung ke rumahnya. Itu orang gereja lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang paling penting bagi orang ini dalam hidupnya adalah dibebaskan dari kesulitan finansial. Dan dia menuntut, seolah-olah dia menuntut dari Tuhan, yang harusnya membebaskan dia dari kesulitan finansial, teman segerejanya. Waktu Tuhan pakai orang lain yang menolong dia gak terima. Seorang Kristen yang baik harusnya bersyukur dong. Meskipun teman gereja tidak bisa menolong atau tidak menolong atau apapun itulah. Tapi Tuhan kirim orang lain dari gereja lain yang menolong dia. Harusnya bersyukur kalau dia mau melihat hidupnya itu dengan Tuhan. Tapi kalau selalu yang mengikatnya adalah keinginan, itu jadi masalah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Terpenjara menjadi seorang Kristen. Kerdil, tidak bertumbuh menjadi seorang Kristen. Sewaktu para murid bertanya kepada Kristus tentang kapan bangsa Israel dilepaskan dari penjajahan Romawi. Jawaban Tuhan Yesus kepada mereka adalah, engkau tidak perlu tahu kapan bangsa Israel dibebaskan dari Romawi. Sebab Bapa di surga, kata Tuhan Yesus, punya waktunya sendiri. Artinya apa? Soal dibebaskan dari penjajahan Romawi, soal engkau dan saya dibebaskan dari masalah hutang, soal engkau dan saya dibebaskan dari sakit penyakit, soal engkau dan saya dibebaskan dari keruwetan hubungan suami istri dalam rumah tangga. Janganlah itu menguasai tiap-tiap harimu. Janganlah itu tiap menit menguasai pikiran dan hatimu. Jangan. Apakah Tuhan tidak tahu masalah kita? Tahu. Tuhan tahu. Kesulitan dan keputusasaan kita Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau jangan itu terus yang menguasai hati dan pikiranmu. Ada Tuhan yang harus engkau pikirkan. Ada firman Tuhan yang kau harus belajar. Ada waktu-waktunya di mana engkau dan saya boleh berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan karena alasan begitu banyak tekanan dan masalah di dalam hidup kita, di pekerjaan, di rumah tangga, atau karena sakit dan lain sebagainya, lalu kita bisa menjadi orang yang bebas sebebas-bebasnya mengungkapkan kekesalan hati, kejengkelan dan kemarahan kita. Apakah itu nulis di Facebook, apakah itu nulis di story-story dan macam-macam, atau saudara melukai orang-orang yang ada di rumah. Tidak bisa yang seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melayani di Bumper, Surabaya itu 27 tahun ini. Selama 27 tahun, saya ingat betul, saya pindah rumah itu 6 kali. Karena gereja mampunya
Waktu itu ya sewa satu rumah, pindah lagi sewa rumah, sampai 6 kali saya pindah rumah. Dan dalam pengalaman salah satu rumah yang saya tempati, saya punya tetangga. Suatu ketika pagi-pagi, ketika saya dan istri lagi mempersiapkan anak-anak untuk pergi ke sekolah, tetangga saya diteriak-teriakin oleh seorang ibu dengan membawa anak kecil yang umurnya mungkin masih 3 tahun. Tetangga saya dempet itu diteriakin dari luar pagar. Suara yang keras, teriak-teriak begitu. Saya sudah bangun sih, sehingga saya pun ada apa ini pagi-pagi ribut banget. Masih sekitar jam 6 atau setengah 7 pagi. Lalu diambil batu, bukan dilempar, pagar besinya itu dipukul-pukul begitu ya. Sambil dia teriak-teriak dari luar rumahnya itu. Akhirnya tetangga saya yang bukan seorang Kristen itu keluar menemui ibu ini. Terjadilah percekcokan begitu ya. Ibu ini marah-marah, maki-maki begitu. Saya dengar ini gak selesai-selesai begitu ya. Akhirnya saya keluar dari rumah, saya hampiri mereka begitu. Saya hampiri mereka, ibu itu saya bilang ngomong gantian, saya bilang begitu. Saya akhirnya jadi wasit juga itu. Apa ini masalahnya? Tetangga saya yang lain keluar, tapi gak keluar pagar, dari pagar aja lihat-lihat begini ya. Anaknya yang kecil 3 tahun nangis histeris karena mamanya kan teriak-teriak, mungkin dipikir lagi berkelahi begitu. Saya bilang oke, singkat cerita, akhirnya reda juga ini ibu. Reda juga, akhirnya tetangga saya ini juga keluar untuk mengantarkan anak sekolah. Ibu ini pulang jalan kaki, ya jalan kaki. Nggak lama, nggak seberapa jauh dia balik lagi. Saya masih di dalam pagar rumah, saya lihat tuh dia balik lagi, mau kemana gitu ya, saya pikir. Ke rumah saya dia. Koh, dia bilang panggil saya. Boleh mampir? Boleh, saya bilang. Saya suruh masuk, duduk. Lalu ibu ini sambil masih puasa matanya begitu dengan gendong anak. Anaknya sudah nggak nangis. Dia tanya kepada saya, engkau orang Kristen? Iya, saya orang Kristen, tapi saya tidak mau ngomong saya pendeta. Saya bilang, iya, saya orang Kristen. Saya bilang begitu. Kenapa? Iya kok, saya juga orang Kristen, dia bilang. Waduh, dalam hati saya, tetangga gua ini bukan orang Kristen, lu orang Kristen, kelakuan kayak begitu ya. Saya pikir kamu bukan orang Kristen, dalam hati saya begitu. Saya orang Kristen kok. Saya jemaatnya ini, dia ceritakan. Oh iya, kamu rupanya Kristen juga ya, saya bilang begitu. Iya, lalu dia mulai bercerita. Gini loh kok, kenapa saya marah-marah pagi ini. Saya sudah gak tahan. Kenapa gak tahan, saya tanya. Tetangganya engkau ini adik ipar saya. Suami saya ini kokonya. Saya dan suami tinggal di gang sebelah. Saya baru tahu rupanya tetangga juga dia di gang sebelah. Lalu orang ini bilang, papa mertua saya belikan rumah untuk suami saya di gang sebelah. Dan belikan rumah juga untuk adik ipar saya. Lalu masalahnya apa? Saya tanya begitu. Saya gak tahan kok. Engkau sendiri tahu kan, jadi tetangga mobilnya dia berapa? Mobilnya dia 3. Saya cuma 1. Terus saya tanya begitu. Engkau juga tahu kan sebagai tetangga dia ada babysitter. Saya gak ada babysitter. Dan engkau tahu. Dia panggil saya engkau begitu ya. Engkau tahu. Itu semua yang biayai mertua. Dia dapat begitu banyak kami. Saya gak tahan, dia bilang. Saya gak tahan, gak adil. Terus saya bilang harusnya kamu marah ke mertua dong. Lah kok marah ke adik ipar? Kamu cari mertuamu, komplain. Kenapa mertuamu begitu? Gak begini caranya juga di jalan. Teriak-teriak sampai orang semua keluar rumah. Saya akhirnya tahu kamu seorang Kristen dan begini. Aduh, saya bilang. Apa yang dipikirkan orang tentang orang Kristen?
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nampaknya masih banyak orang Kristen yang belum menghasilkan buah secara rohani karena pikiran dan hatinya itu masih dipenuhi dengan keinginannya sendiri, dengan iri hati, ingin bebas dari masalah, ingin punya hal yang sama dengan orang lain dan banyak hal, dan itu dibungkus rapi di dalam doanya. Doanya penuh dengan nafsu. Capeklah dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus itu ingin kita itu rindu meski ada masalah, ada kesulitan yang belum selesai. Tuhan mau justru lewat itu kita bertumbuh. Tuhan Yesus mengizinkan kesulitan datang adalah untuk kita semakin matang dan terus belajar dapat memberikan respon-respon yang baik dan benar ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan datang kepada kita. Saudara, pengalaman buruk tidak akan pernah mendewasakan kita. Pengalaman yang tidak baik tidak pernah mendewasakan kita. Sampai engkau dan saya bisa ikhlas berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, untuk hidupku di bumi seperti yang Kau kehendaki di sorga. Itu akan membuat kita dewasa. Kalau kita tidak sampai kepada titik ini, pengalaman buruk hanya menyakitkan dan melukai kita. Kita hanya marah, kita hanya dendam, kita hanya menyimpan iri hati. Itu saja, pengalaman buruk akan itu. Rusaklah hidup kita. Tuhan menghendakinya lain. Tuhan mau lewat pengalaman yang buruk seorang Kristen itu bertumbuh. Lalu apa yang harus kita perhatikan, saudara? Ketika engkau dan saya saat ini masalah kita belum selesai, keuangan kita belum beres, rumah tangga kita ruwet, kesehatan kita buruk, anak-anak butuh uang banyak untuk sekolah mereka, dan kita pusing dengan itu semua. Apa yang harus kita perhatikan? Perhatikanlah imanmu dalam masa-masa seperti ini. Perhatikanlah imanmu supaya dunia melihat bahwa kalau kita kuat tetap berbuah di masa yang sulit, masa kering karena usaha merosot, rumah tangga rumit, kesehatan memburuk, kita kuat karena Kristus. Supaya kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau sulit, carilah Tuhan, perhatikan imanmu dulu. Itu jalan keluar yang harus kita ambil. Seorang Kristen yang adalah anak Tuhan tidak akan pernah bebas dari masalah. Namun ia bisa berbuah dan menjadi saksi Kristus meski kesulitannya belum usai. Karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Kalau pertanyaannya kemudian, apa bedanya orang Kristen dan anak Tuhan? Tema kita pagi ini itu, apa bedanya orang Kristen dan anak Tuhan? Jawabannya ada banyak. Ada orang yang mengatakan orang Kristen belum tentu sudah menjadi anak Tuhan. Ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Ya, karena cuma KTP-nya saja yang menjelaskan dia Kristen. Ada lagi yang lain berpendapat, apa bedanya orang Kristen dan anak Tuhan? Ada yang berpendapat orang Kristen adalah orang yang sedang berproses menjadi anak Tuhan. Melalui apa? Pertobatan sejati, karena ia menjadi Kristen karena kelahiran biologis. Lahir dari keluarga Kristen, berproses untuk menjadi anak Tuhan. Melalui apa? Pertobatan dan kelahiran kembali. Bagi saya, saudara, orang Kristen dan anak Tuhan itu bedanya ada pada buah roh yang nampak dalam hidupnya. Bagi saya, ketika melihat Alkitab, hanya buah roh yang tidak bisa ditiru oleh setan. Karunia roh, setan bisa niru. Mujizat, setan bisa niru. Karunia buah roh tidak bisa. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan pada akhirnya, saudara, kita akan mendengarkan suara yang pernah diserukan di dalam Matius 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjadi seorang Kristen yang berbuah sebagai bukti bahwa kita adalah anak Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia akan memampukan kita untuk itu. Mari kita menjadi seorang Kristen yang terus memperhatikan iman pada saat sulit, bukan menuntut dibebaskan dari masalah, tetapi justru berbuah di saat kering, karena inilah yang Tuhan Yesus kehendaki. Siapakah kita yang boleh menuntut Tuhan membebaskan kita dari masalah kita? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang pernah kita lakukan untuk Tuhan? Sehingga kita boleh menuntut Tuhan membebaskan kita dari masalah kita. Allah mau membentuk kita dari masalah kita. Karena Tuhan mau engkau dan saya menjadi seorang Kristen yang adalah anak Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kiranya Engkau boleh memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, membawa kami terus bertumbuh dalam pertolongan Allah Roh Kudus dan firman Tuhan. Membawa kami semakin mengenal-Mu dan kami tahu seperti apakah seharusnya seorang Kristen yang adalah anak Tuhan. Kami ingin dikenal oleh Tuhan. Kami ingin selalu ada di dalam hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolonglah kami, supaya sungguh di saat-saat kami sulit, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Memperhatikan iman kami, memperhatikan apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.